Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kimetsu no Yaiba. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa viewer. Nah, sekarang mari kita bedah dan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Nah, pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika ada pernafasan buah? Apakah iblis akan merasakan sakit saat terkena serangan atau malah memakan teknik pernafasan layaknya buah? Mungkin pertanyaan ini agak lain, tapi itu tidak apa-apa. Nah, sebenarnya bisa saja teknik pernafasan apapun, khususnya batu, tanah, jika perkembangan teknik pernafasan akan terus berkembang, mungkin akan menghasilkan teknik baru, dan itu bisa saja teknik pernafasan buah, yaitu cabang dari teknik pernafasan tanaman yang berasal dari teknik pernafasan batu atau tanah. Dan pastinya jika iblis terkena teknik pernafasan buah, iblis itu mungkin tidak bisa memakannya, karena pada dasarnya teknik pernafasan itu melukai iblis. Jadi mau seperti apapun itu teknik pernafasannya, apalagi teknik pernafasan buah, selama teknik itu menghasilkan tebasan dari sebuah senjata Nichirin, yaitu senjata anti-iblis, itu pastinya akan membuat luka sang iblis yang terkena serangan itu. Dan iblis tentunya akan merasa sakit yang membakar. Tapi mungkin bekas tebasan itu bisa memiliki harum seperti buah yang manis. Itu bisa saja kalau bilah Nichirin dilumuri sari buah agar iblis tersebut yang terkena tebasannya bisa terkena penyakit gula darah. Ya, yang pasti karena iblis pada dasarnya hanya memakan daging manusia untuk terus berkembang. Mau sampai kapanpun iblis tidak akan bisa makan buah sekalipun. Pertanyaan kedua, sepertinya pertanyaan ini sama kayak yang pertama, agak lain juga, yaitu apakah iblis di Kimetsu no Yaiba bisa berak atau buang hajat? Iblis berak, mungkin itu bisa terjadi kalau si iblis itu makan manusia dicemilin pakai sambal rujak kacang. Mungkin saja iblis itu bisa berak karena habis makan sambal rujak tersebut. Tapi karena di era tersebut tidak ada obat diapet untuk menahan berak, jadi mungkin saja yang dilakukan para iblis pastinya akan berak untuk menghilangkan rasa sakit di perutnya. Ya tentu saja tidak. Pada dasarnya di Kimetsu no Yaiba itu tidak ada informasi tentang Muzan atau iblis lainnya yang memiliki fungsi tubuh seperti makan atau mengeluarkan limbah makanan, atau lebih tepatnya berak. Tapi jika diperhatikan lagi, karena pada dasarnya iblis hanya memakan daging manusia, dan fungsi dari daging manusia itu untuk pertumbuhan tubuh dan kekuatan dari iblis, jadi mungkin saja sudah pasti seluruh hasil makanan dari daging manusia yang dimakan iblis yang masuk ke perutnya akan langsung berubah dengan cepat menjadi sebuah nutrisi yang memberikan kekuatan bagi tubuh iblis. Jadi wajar saja iblis tidak akan pernah berak, karena makanannya akan langsung dicerna menjadi sebuah kekuatan yang berasal dari daging manusia. Dan tentu saja wajar juga kalau iblis akan sangat kuat jika dia telah memakan banyak sekali manusia. Karena jika begitu, iblis tersebut akan mendapatkan banyak sekali nutrisi bagi tubuhnya untuk membuatnya berkembang, menambah kekuatannya. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika Zenitsu dan Inosuke ada di season ketiga saat arc pertarungan Desa Penempa Pedang? Sebenarnya, arc Desa Penempa Pedang dalam Kimetsu no Yaiba adalah alur cerita yang sangat penting atau mungkin cukup penting. Karena di akhir arc tersebut, Tanjiro telah mendapatkan pedang baru yang sangat kuat serta pertumbuhan kekuatannya yang membuatnya dapat berlatih lebih lanjut dari pernafasan matahari, serta pertumbuhan Nezuko yang bisa bertahan dari sinar matahari, dan juga kematian dua iblis bulan atas, Hatengu dan Gyoko. Dan arc tersebut pada awalnya Tanjiro bukan bermaksud untuk berperang dengan iblis di desa tersembunyi Penempa Pedang. Namun pertempuran di desa tersebut terjadi karena suatu kejadian yang membuat lokasi desa tersebut bocor oleh para iblis, dan desa itu akhirnya diserang oleh iblis bulan atas yang membuat Tanjiro serta Hashira dan pemburu iblis lainnya harus bertarung membunuh iblis tersebut dan mempertahankan desa serta para warga desa dari serangan iblis.
Namun di arc itu, Zenitsu Agatsuma dan Inosuke Hashibira, dua rekan Tanjiro, tidak hadir selama arc di dalam manga dan anime aslinya karena mereka berdua memiliki misi yang harus dikerjakan. Beda dengan Tanjiro. Tanjiro berada di desa arc penempa pedang, yaitu karena pedangnya rusak. Dia akhirnya diperbolehkan datang ke desa penempa pedang untuk membuat pedang barunya dan diliburkan dari misinya. Sehingga itu membuat Zenitsu, Inosuke, dan Tanjiro berpisah. Dan itu yang membuat Zenitsu dan Inosuke tidak ikut dalam pertarungan di arc Desa Penempa Pedang atau Kimetsu no Yaiba season ketiga animenya. Namun, jika Zenitsu dan Inosuke dimasukkan ke dalam arc Desa Penempa Pedang atau jika mereka dihadirkan ke dalam season ketiga Kimetsu no Yaiba, kehadiran mereka mungkin akan membawa perubahan cerita dan menambahkan interaksi tambahan ke dalam ceritanya. Berikut adalah beberapa kemungkinan yang bisa terjadi jika Zenitsu dan Inosuke berada dalam cerita Desa Penempa Pedang atau season ketiga. Mungkin pertarungan akan menjadi sedikit lebih mudah dalam mengalahkan iblis bulan atas atau iblis-iblis lainnya yang menyerang para penduduk Desa Penempa Pedang, termasuk dalam mengurus pembasmian iblis ikan yang menyerang desa. Dengan adanya Zenitsu, pembasmian iblis ikan yang ada di desa akan membuatnya memainkan peran penting dalam membunuh iblis ikan. Karena Zenitsu memiliki kecepatan yang sangat cepat, yang akan membuat pembasmian iblis ikan menjadi efisien, sehingga memudahkan Mitsuri dalam menyelamatkan warga desa pada saat itu, dan membuatnya dengan cepat langsung membantu Tanjiro dalam melawan Hatengu. Di sisi lain, untuk kemunculan Inosuke di arc ini atau di season 3 Kimetsu no Yaiba, karena Inosuke dikenal dengan gaya bertarungnya yang liar dan agresif dengan mengandalkan kekuatan yang kasar dan teknik pernafasan binatang buas, keganasan dan pendekatan uniknya dalam bertarung dapat menambahkan elemen tak terduga dalam pertarungannya melawan iblis Hatengu maupun Gyoko, yang berpotensi menghasilkan pertarungan dan strategi yang menarik untuk mempermudah jalannya pertarungan tersebut, serta membantu para pemburu iblis lainnya, seperti membantu Muichiro dalam mengalahkan Gyoko, ataupun membantu Tanjiro dalam menangani 3 klon iblis Hatengu yang merepotkan. Dan jika mereka ada di dalam arc penempa pedang di season ketiga Kimetsu no Yaiba ini, bisa saja ini akan menjadi perkembangan kekuatan baru bagi Zenitsu dan juga Inosuke, serta mungkin akan mendapatkan pedang baru juga yang cukup kuat bagi mereka. Dan secara keseluruhan, keterlibatan Zenitsu dan Inosuke dalam arc Desa Penempa Pedang kemungkinan akan membawa perubahan cerita, humor, dan aksi baru ke dalam alur ceritanya, sekaligus memberikan kesempatan mereka untuk pertumbuhan karakter mereka masing-masing. Dan demikian adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi adapun dari semua jawaban ini atau sebagian dari jawaban ini, itu adalah analisa serta pendapat dari kami semata, bukan fakta yang sebenarnya yang ada di dalam Kimetsu no Yaiba. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.